ketemu lagi sama Mama Lita. Di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk cuci boneka. Ini bonekanya Rara ya. Jadi boneka itu sebenarnya rentan banget untuk menjadi sarang debu dan juga sarang kuman. Kenapa? Karena kan ini dimainin terus, dan kalau baju kan setiap hari dicuci ya. Tapi kalau boneka kan enggak setiap hari dicuci. Jadi kalau di artikel itu beberapa mewajibkan untuk mencucinya setidaknya seminggu sekali. Tapi seminggu sekali itu kan cepet banget ya kayaknya ya. Nah makanya kalau aku biasanya seminggu sekali itu aku vakum dan aku jemur. Tapi biasanya 2 minggu ataupun 3 minggu sekali itu bonekanya aku cuci gitu ya. Nah kali ini aku mau mencuci boneka-bonekanya Rara pakai mesin cuci. Kenapa? Karena yang dicuci banyak. Biasanya dicucinya pakai manual, pakai tangan gitu ya kalau 1 atau 2. Tapi karena hari ini cucinya cukup banyak, jadi kita cucinya pakai mesin cuci. Nah aku ada beberapa tips buat kalian supaya lebih mudah dan aman mencuci boneka menggunakan mesin cuci. Yang pertama, sebelum mencuci boneka kalian tuh harus melepaskan aksesoris dari boneka ya. Kalau ini kayaknya nggak bisa dilepas, jadi it's okay, tempel gini terus aja. Pokoknya kayak bajunya atau pita-pitanya gitu ya yang rawan lepas saat di mesin cuci tuh sebaiknya kalian lepas sekalian aja sebelum masuk mesin cuci. Terus ini tuh sedikit tricky juga ya, apalagi yang bahan-bahannya tuh kayak rambut-rambut gitu. Misalnya boneka yang ada rambutnya, itu sebaiknya sih dicuci tangan aja, karena kalau dicuci ke mesin cuci biasanya dia rawan rusak ya, copot-copot gitu bulunya. Nah, jadi biasanya yang aku cuci pakai mesin cuci itu yang modelnya kayak gini, bulunya nggak panjang, kayak ya berbulu tapi nggak panjang, nempel gini ya. Terus kalau enggak yang kayak gini. Nah ini aman dicuci di mesin cuci karena dia nggak rawan rusak, nggak rontok gitu. Oke, setelah kita copot-copot aksesorisnya, baju-bajunya, pita atau apa, kita siapkan kantong cuci. Nah, kenapa pakai kantong cuci? Kantong cuci ini supaya melindungi bonekanya tetap aman, nggak gontok-gontokan, nggak menyatu. Biasanya kan kalau kita pakai mesin cuci yang tabungnya satu, itu kalau udah selesai dari cucian itu kan suka nempel-nempel gitu kan bajunya. Nah ini pakai kantong supaya nggak menyatu gitu. Ini satu kantong muat banyak, kita masukin aja ya kayak gini. Ini nggak dicuci ya, karena ini nanti dicuci tangan aja ini. Nah terus gimana dong kalau nggak punya kantong cuci? Kalau nggak punya kantong cuci, kalian itu bisa menggunakan ini, sarung bantal. Nih, sarung bantal ini juga bisa digunakan nih. Masukin sini. Kalau bisa sarung bantalnya yang tipis, ini agak tebel ya. Pakai yang tipis supaya dia nyucinya lebih bersih gitu. Tapi kalau ada sih sebaiknya kalian gunakan kantong jaring-jaring yang lubangnya agak besar kayak gini supaya dia itu nyucinya cukup bersih. Karena kalau kantongnya terlalu rapet kan kotorannya berarti ada di dalam kan, nggak bisa keluar gitu ya. Jadi lebih bersih pakai yang kantong bolong-bolong ini. Dimasukkan ini. Nah, sudah, tinggal kita masukkan ke mesin cuci. Nah, untuk sabunnya kalian bisa menggunakan sabun yang gentle wash. Kalau misalnya nggak ada yang gentle wash, kita bisa menggunakan sabun cair biasa, tapi gunakan setengah dosis dari yang biasa kalian gunakan untuk mencuci pakaian. Atau kalau enggak, kalian bisa menggunakan sampo bayi atau sabun bayi ya. Karena kalau kalian menggunakan deterjen bubuk itu residunya biasanya pada nempel di boneka-boneka anak-anak kita. Karena kan kalau deterjen bubuk itu susah larut ya, sedikit susah larut. Kalau emang terpaksa pakai deterjen bubuk, kalian bisa larutin dulu sampai benar-benar larut dan pakai setengah dosisnya ya. Kalau bonekanya cuma sedikit ya tuang deterjennya lebih sedikit. Nah ini kita tinggal masukin aja kayak gini, terus kasih deterjennya.
Nah, kita gunakan mode yang paling ringan putarannya. Kalau di mesin cuciku nih ada yang mode hijab sama mode delicate nih. Ya, ini mode delicate ini. Kenapa harus pakai mode yang ringan? Supaya nggak rontok bonekanya, apalagi kalau bonekanya rusak ya. Jangan sampai masuk ke mesin cuci. Udah deh, tinggal di start. Nah, setelah selesai mencucinya, kita keluarkan dari mesin cuci ini kan. Kalau pakai keranjang, gini dia nggak menyatu gitu bonekanya. Alhamdulillah. Dah. Terus kita keluarkan. Kayak gini, dia nggak rusak kan? Mau dijemur? Boleh. Wangi kok. Wangi lah. Wangi sekali Bu. Kalau lainnya Bu. Iya, wangi sekali kan? Aku udah mau berat. Berat. Taruh sini kalau berat. Sudah deh. Aku mau. Sudah deh. Ini hewannya mau keringat ini. Kalau bagian keringatan. Nah, yang bisa dicuci dengan mesin cuci itu adalah boneka-boneka yang enggak rusak ataupun enggak sobek, enggak copot. Jadi kalau misalnya ada boneka-boneka kalian yang boneka anak kalian yang rusak, itu diperbaiki dulu sebelum masuk mesin cuci, atau alangkah baiknya dicuci manual aja, karena nyuci manual sebenarnya cuma gampang. Nah, itu diperbaiki dulu, dijahit. Misalnya ada matanya yang copot, itu dijahit dulu, atau kalau nggak sekalian dicopot aja, terus nanti baru setelah selesai cuci baru dijahit lagi gitu ya. Jangan memasukkan boneka-boneka yang rusak, jangan memasukkan boneka karet, jangan memasukkan boneka-boneka yang hairy gitu, berbulu gitu, terus berambut gitu ya ke mesin cuci. Jadi cukup tricky juga untuk mencuci boneka-boneka di dalam mesin cuci gitu. Nah, setelah nanti masuk ke mesin cuci itu kita nggak perlu untuk mode mengeringkannya di mesin cuci, tapi nanti kita peras-peras, kita pejet-pejet gini aja supaya dia mengeringkannya nggak rusak gitu ya. Tapi kalau memang bonekanya udah terlanjur dikeringin di situ juga nggak apa-apa, tapi sebelum dijemur kita kita benerin dulu gitu. Misalnya ada yang lekuk, kita lurusin dulu baru dijemur di sinar matahari. Itu aja trik dari Mama Lita untuk mencuci boneka dengan menggunakan mesin cuci. Oh ya, kalau misalnya mesin cuci kalian nggak ada modenya untuk mode mencuci yang ringan, biasanya tuh ada yang kekuatannya medium terus heavy gitu ya. Nah, itu pakai kekuatan yang paling kecil pokoknya gitu ya. Oke, itu aja tips dari Mama Lita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!